gawat nih kata Allah, kalau aku kasih kamu laki-laki sekarang kamu bisa kayak dulu lagi, terlalu mengadoring orang berlebihan. Itu salah. Nggak boleh lagi kayak gitu. Ada rencana mau nikah lagi? Enggak. Iya, dan kekuatan yang maha dahsyat itu yang membuat aku bersyukur di titik ini. Karena kalau aku nggak dibikin begini sama Allah, aku orang yang sangat kesakitan. Dan aku nggak suka kayak gitu. Karena aku bisa ambil hikmahnya bahwa jabatan, suami, rezeki itu semua Allah udah atur dengan yang sebagus-bagusnya buat aku. Jadi aku adalah sekarang orang yang baru. Guys, saya dalam beberapa episode ini, Move On ini, saya baru melakukan olahraga. Itu baru 2 bintang, Charles Bonar Sirait sama Mbak Vena Melinda. Tapi menarik juga ya, karena apa? Untuk orang-orang yang seusia-usia sudah seperti Parubaya lah ya, 45 ke atas, bugar itu menjadi sesuatu yang penting dan mahal. Oh, mahal banget. Mahal. Dulu ketika saya sebagai Ketua Komisi 9 Kesehatan, kalau saya datang ke rumah sakit, saya pasti datang pertama saya tanya, tolong yang bagian jantung. Ternyata di bagian jantung, usia 25 tahun saja orang sudah terkena jantung. Ya Allah. Berakibat dari darah tinggi, berakibat karena kurang gerak, badan yang overweight, kegemukan dan sebagainya. Nah, beberapa diskusi saya dengan para dokter mengatakan di Indonesia ini termasuk masyarakat yang malas bergerak. Iya. Nah, orang-orang seperti Vena yang memang instruktur olahraga dan hobi berolahraga akan menemukan satu titik di mana olahraga itu bukan membentuk tubuh menjadi seksi, menjadi berotot atau menjadi ditampil-tampilin, tapi untuk sehat. Nah, ada tips apa yang Vena bisa kasih kepada ibu-ibu ya? Karena penonton saya ini udah pasti ibu-ibu. Udah usia 30-an lah rata-rata ke atas ya. Agar tetap fit dan segar seperti Vena. Apa tipsnya? Ya, pertama aku nih orangnya memang nggak bisa diem ya Mas ya. Pertama nggak pakai supir, nyetir sendiri, melatih konsentrasi ya guys. Nggak mau memanjakan diri. Terus aku tuh orangnya memang suka olahraga karena memang udah bawaan orok kali, gerak tubuh. Jadi buat aku nih, buat ibu-ibu yang udah usia kayak aku 49 tahun, kita pertama jadikan olahraga tuh semacam kayak kita nafas aja. Satu kebutuhan. Dimana kalau kita olahraga pasti kita otomatis bisa jaga makan, itu udah otomatis. Otak akan mengatur ini perlu nggak sih gue makan lemak. Betul. Tapi semakin pilih-pilih nggak, Vena pilih-pilih nggak kalau makanan? Alhamdulillah karena sekarang COVID nggak milih-milih. Karena aku takut Mas, COVID ini kan kita harus cukup tidur, cukup makan, nggak boleh stres. Dan ternyata nih buat ibu-ibu olahraga itu sebetulnya cari olahraga yang kita suka. Dulu saya suka salsa, tapi karena penampilan saya sekarang berhijab, saya cari nih olahraga apa yang capeknya sama salsa dan itu membuat saya menjadi seger. Dalam arti kata seger tuh bukan over ya, bukan over exercise. Jadi kalau aku tadi pilih Tabata karena ternyata Tabata tuh similar dengan salsa, di mana di situ jelas tuh Mas kalorinya berapa. Karena ada 600, ada 800, ada 900. Bisa sampai 900 ada ukurannya, dalam 1 jam? Dalam 1 jam. Kalau aku lagi kurang tidur, aku pilih yang 400 malahan. Saya lari 2 jam aja paling 600 kalori. Iya, itu karena banyak loncat. Banyak jumping, loncat. Nah, buat ibu-ibu juga tulang. Saya sekarang minum jamu Mas, karena nah itu merasa, penting tuh untuk sendi-sendi ya. Iya, dan saya juga minum vitamin D yang dosis tinggi. Kenapa? Tulang ya ibu-ibu. Jadi makan pun kita pilih-pilih. Jadi harus juga ada sayurnya, buahnya, dan saya memang orang yang sangat senang masak sekarang ini karena pandemi ya. Jadi kemarin-kemarin tuh aku mencoba, kita lihat dari YouTube gampang lah. Jadi apa kita udah olahraga, makanan juga harus kita jaga. Sebetulnya itu sih tipsnya. Ya kalau badan seksi sekali lagi umur ya itu nggak harus pinggang kita 60 misalkan. Yang paling penting kita kan sehat. Dan kulit aku tetap yakin kalau kita makanannya sehat otomatis. Nggak ada ditarik-tarik apa benang? Belum ya. Belum berani. Janganlah, udah belum bagus berani. Begini, tapi tetap ada ya kerut-kerut ada ya ibu-ibu. Cuma titik kita cantik itu bukan di kerutan, bukan di seksi. Sekali lagi kalau kita happy nih buat ibu-ibu semua. Kalau kita happy, insya Allah kita akan sehat. Nah, kalau kita udah sehat, itu cantik akan terlihat dengan sendirinya.
Tuh, oke, tuh. Dengerin ibu-ibu ya. Jadi bukan soal bajunya seperti apa, perhiasannya seperti apa. Nomor satu adalah sehat. Betul ya? Saya masuk keluarga ya. 8 tahun sudah sekarang hidup mandiri. Sebagai seorang wanita mandiri lah. Ada nggak perasaan capek? Dulu sebelum berhijab suka baper. Bapernya gini, kalau ada suami sama istri misalkan di pesawat, aku lagi kemana, terus di restoran, kok aku belum ya dikasih sama Allah gitu. Tapi pas suaminya lagi baik, coba kalau lagi berantem ngomong, mau nggak kamu? Aduh pengen kayak gitu, enggak kan? Apalagi di Bali ya Mas, di Bali kan identik dengan honeymoon ya. Sementara aku nih orang Bali dan tiap bulan karena punya villa di sana, aku otomatis ke Bali sama Fania. Aku unjuk-unjuk sama Fania di pantai, ada orang pelukan. Aduh so sweet ya. Tapi sejak sekarang alhamdulillah berhijab, aku makin kesini makin paham bahwa kebahagiaan tuh bukan diletakkan kepada yang namanya pasangan. Kebahagiaan itu kalau kamu makin hari makin bisa memperbaiki diri. Mungkin Allah lagi menguji kesabaran aku, kan orangnya kan cinta matian orangnya. Gawat nih kata Allah, kalau aku kasih kamu laki-laki sekarang, kamu bisa kayak dulu lagi nih, terlalu mengadoring orang berlebihan. Itu salah. Nggak boleh lagi kayak gitu. Ada rencana mau nikah lagi? Ada, kan aku bilang sejak berhijab 2 orang kabur. Enggak, maksudnya ya setelah 2 kabur mungkin 4 masuk atau gimana? Sayangnya orang kali suka salah sangka ya, karena mungkin Feral kan penampilan sekarang Feral kan ya bagaimana gitu ya. Atala dengan dia, mereka kan punya penghasilan sendiri. Orang kadang-kadang suka melihat aku tuh, wah kalau anaknya jadi kehidupannya begini gimana maknya. Padahal aku tidak begitu. Jadi orang suka salah persepsi. Mungkin jadi takut kali gitu. Mungkin yang datang nanti pangeran dari Brunei atau dari Maroko kan kita kayak kalau pangeran Brunei nyarinya nggak 49 tahun ya Mas, carinya lebih mudahan ya. Enggak juga. Saya punya teman sahabat saya, dia ya saya boleh katakan dia bagian dari ini juga lah, keluarga konglomerat juga. Dan dia menikahi perempuan usia 50 tahun yang berhijab dan sangat kental keluarga agamanya. Nggak ada masalah juga. Karena kan yang dicari masalahnya adalah kebahagiaan bersama. Ya makanya jodohnya harus dari Allah. Kalau jodoh dari Allah tuh bisa pas tanpa aku harus nyari-nyari gitu lah. Ya. Nanti saya bantulah. Ini kayaknya sebenarnya move on apa biro jodoh ya sebenarnya. Agak-agak mencurigakan. Oke, nah sekarang kira-kira kalau kamu menghendaki pasangan baru, tipe laki-laki yang seperti apa yang kamu harapkan? Nggak munafik ya, dulu sebelum berhijab tuh aku malahan mau sama orang Latin. Karena aku suka gara-gara salsa ya. Jadi waktu itu hampir aku itu apa ya namanya ya, hampir deh pokoknya aku pengennya sama orang Latin lah pada saat baru divorce itu, karena aku lagi pengen bikin salsa kafe pokoknya. Oh iya, sempat ingin mendatangkan penari salsa. Iya, terus aku pindah ke Bali, terus tiba-tiba ada Fania itu merubah semua hal, bahwa nggak mungkin lah aku seperti itu gitu. Jadi makin kesini kayaknya ya harus lebih reasonable lah, cari yang lebih keimanannya tuh lebih bagus daripada aku. Karena aku kadang-kadang yang sedih tuh kalau Lebaran Mas. Lebaran berapa tahun terakhir ini aku hanya sama Atala sama Fania, karena Feral kan pasti sama papahnya. Terus kalau ada sesi orang salim kepada suami, aku suka agak-agak ini aja gitu. Kapan ya aku gitu. Tapi yang paling bikin aku jadi ini adalah Fania. Tiba-tiba kan aku mimpin sholat, dia di belakang. Dia nanya, ya Allah aku minta papa yang soleh, yang dapat rezeki halal, dia ngomong gitu. Nggak apa-apa, bagus dong, itu doa yang bagus. Iya, jadi maksudku berarti yang pingin Fania nih. Tadinya aku udah lama karena mungkin udah kelamaan kali, udahlah gitu loh. Udah happy nih sama Feral, Atala, sama Fania. Tapi Fania sekarang yang pingin banget punya papa. Jadi aku hanya mikir akhirnya aku masukkanlah ke dalam doaku sekarang. Bagus. Ya Allah, kasih saya jodoh tahun ini mudah-mudahan, tapi bukan saya nyari ya. Yang dia benar-benar hadir karena dia sayang sama semuanya, Feral, Atala, dan Fania gitu. Seandainya nih ada yang cocok sesuai kriteria, tapi
dia ingin kamu jadi yang kedua. Itu banyak banget tawaran dari kemarin. Itu aku nggak mau. Ada juga tawaran itu? Banyak banget. Itu yang bikin akhirnya mungkin jadi kayak 8 tahun lama gitu. Karena banyak tawaran yang seperti itu. Banyak tawaran. Jujur nih, karena aku nggak mau di titik itu. Karena biar sekarang bagaimanapun, ya banyak kayak poligami itu kan terjadi juga. Oh ya, tapi biar bagaimanapun dulu sebelum aku divorce kan aku yang pertama. Masa aku sekarang begitu divorce jadi yang kedua? Oke, Ya, berarti itu tidak ya? Idealismenya Maksudnya aku. supaya saya kalau nyariin kamu tuh Oh ya iyalah, masa cari yang nyariin? single gitu ya? Iya dong. Cari yang single. Tapi yang di atas aku umurnya kan banyak tuh yang single yang di bawah aku sih nggak mau yang kayak gitu. Oh, kalau di atas kamu berarti 60 dong? Iyalah, Nggak aku apa-apa? jadi 50 nggak apa-apa. 50. Yang penting sehat, yang penting baik Oke. gitu. Oke, nah terus berikutnya ini saya bicara soal anak ya. Jadi anak kamu dua nih ya, dua pertama nih ya. Feral sama Atala ini dari sisi karir, dari sisi entertain, penghasilan finansial mereka udah mandiri lah, udah bagus lah ya. Alhamdulillah. Tapi dari sisi edukasi, Nah, kira-kira gimana menurut Itu sebagai yang- seorang ibu? Itu yang suka bikin aku sama Feral dan Atala berantem dari gimana dulu. tuh? Karena pada saat aku di pekerjaanku yang dulu, sebetulnya alhamdulillah kan masih lebih stable ya finansial untuk bisa menyekolahkan mereka ke luar negeri misalkan seperti yang Feral mau dari dulu. Udah diterima loh Mas di Columbia University gitu. waktu itu. Aku anterin sampai ke Oxford karena aku masih berpenghasilan tetap lah. Kalau sekarang ini kan boleh dibilang ya sebenarnya aku bilang tadi gitu masih usaha. Jadi pada saat berantem soal pendidikan gitu, si Feral cuma ngomong, loh kan dulu mama jadi artis, tapi jadi DPR juga gitu. Ya memang susah kalau anak orang tuanya divorce, karena kan mungkin dari saya seperti A, mungkin dari yang lain B. Jadi tidak pernah dia di posisi hanya satu kata nih, satu pilihan gitu. Ya aku susah lah kalau cuma debat sama anak gitu. Jadi akhirnya ya aku menyerahkan kepada Feral dari tahun dia lulus tuh tahun berapa ya, umur 17 tahun, UN-nya padahal bagus 9,5 tuh anak pinter sebenarnya, dan dia sebenarnya pengen jadi diplomat. Cuma karena pada saat itu kita hubungannya agak jauh, dia mungkin punya keputusan sendiri yang saya nggak bisa mempengaruhinya lagi. Sampai di tahun sekarang, sampai di titik akhirnya aku udah, ya udah Kak, kamu udah 25 tahun, bertanggung jawab ya. Jadi apapun yang terjadi karena kamu baru lulus SMA, ya sudah, berarti ini sudah jadi hidup kamu. Tapi dia tetap bilang, mah nggak usah khawatir, sekarang ini aku punya penghasilan, aku juga punya bisnis, suatu saat aku akan kuliah, karena aku juga pengen jadi anggota DPR kayak mama. Jadi mama nggak usah khawatir, itu jadi PR aku buat mama. Gitu. Atala pun begitu, aku udah sampai anterin kemana, tetap aja karena dia lihat kakaknya udah berhasil, dia coba menjadi influencer, dia punya YouTube juga, YouTube channel, penghasilan dia lumayan dari situ semua. Sampai dia kemarin beliin aku mobil, Atala. Untuk mama supaya nggak nyetir sendiri, which is aku juga nggak punya supir. Akhirnya juga aku nggak pakai mobil itu karena mobil gede kan nggak mungkin nyetir sendiri. Padahal super mestinya big. jangan dibeliin mobil, cariin supir gitu. Ya. Mobil dan supir sih mestinya. Tapi anyway, aku akhirnya di ujung ini aku berpikir bahwa setiap anak itu punya jalannya sendiri-sendiri untuk menjadi seseorang yang sukses. Tanpa aku harus seperti aku yang nurut sama mama. Iya SMA, kuliah. Jadi ini, tapi anak sekarang beda Mas. Jadi ya sudahlah, aku aminin, yang paling penting aku doain. Iya. Jadi memang kalau kita lihat jalan hidup sekarang ini anak-anak zaman sekarang lah ya. Saya sering baca komentar-komentar kawan-kawan netizen terutama ya. Jangan bandingin masa lalu sama masa sekarang. Betul. Secara finansial, secara teori, semua itu bisa saja ada bedanya. Tetapi proses hidup manusia, rasa manusia itu tidak berubah sejak zaman dahulu kala. Semua itu akan berjalan. Emosi orang, ambisi orang, ya semua itu akan berulang lah. Sejarah itu selalu berulang. Hanya caranya. Betul. Dulu kita pacaran pakai pager, sekarang pakai HP, pakai WA. Mungkin ke depan udah nggak pakai apa, pakai telepati mungkin bisa jadi ya. Kita nggak tahu. Lebih canggih. Tetapi emosinya, perasaannya, hubungan anak, orang tua itu tetap sama. Ya. Nah, kalau begitu sekarang melihat anak-anak Vena saat ini sudah hebat-hebat semua berhasil.
Harapan Vena untuk Feral yang saat ini sekarang menjadi idola remaja, lagi di puncak-puncaknya, apa ke depan harapannya Vena? Yang pasti kalau Feral ya, karena dia udah 3 tahun gak serumah sama aku, artinya aku udah mempercayakan hidupnya dia adalah tanggung jawab dia sendiri gitu. Aku setiap doa, setiap sholat aku hanya bilang, ya Allah supaya anak ini selalu menjadi anak yang soleh. Maksudnya sehebat apapun sekarang penghasilannya, dia tetap harus sholat. Dan itu bisa terjadi kalau dia sekarang juga lihat aku, dia lebih respect mas sama aku dengan penampilan aku yang sekarang. Dengan dia lihat juga aku kalau nggak ngapa-ngapain, sampai dia bilang, mah gimana mau dapet jodoh, keluar aja enggak? Gaul kayak apa kayak gitu, enggak, mama di rumah, kalau enggak ya gimana mau dapet jodoh. Atala juga begitu. Tapi kan buat bisa aku, lewat Instagram juga bisa. maksudnya cari jodoh gitu. Tiba-tiba ya enggak lah ya, tiba-tiba ada yang DM muka gue ada gitu di biro-biro jodoh, ya enggak lah. Maksudnya aku terlalu pasif. Jadi artinya aku hanya pengen sekarang di titik anak-anakku, oke, Feral sukses, sekarang tinggal dapat nanti perempuan yang menjadi pendamping dia yang soleha. Dan itu tiba-tiba dia ungkapkan, mama doain aku ya, aku pengen nanti suatu saat punya istri. Kenapa kok tiba-tiba pengen punya istri? Kamu kuliah aja belum kan, pertanyaanku gitu. Ya nanti aku sambil kuliah sambil, jadi memang anak sekarang itu makin kita paksa seperti yang kita mau, dia akan makin reject. Tapi begitu aku pasrahkan dengan bahasa doa, dia lama-lama minta izin sama aku, mah cariin dong. Atala juga gitu, jadi minta cariin jodoh. Iya, yang solehah mah, yang baik, bibit bebet bobotnya. Ayo buat adik-adik hijaber, tuh lihat nih, mamahnya sudah minta dicariin nih, silakan DM langsung ke mama Makanya aku Vena. kaget loh, jadi ternyata intinya bahasa doa seorang ibu itu anak nggak perlu kita atur-atur, dia yang minta rekomendasi kita gitu loh mas. Nanti biasanya pun memang pilihan ibu itu cocok. Itu untuk jodoh mas, untuk jodoh. pendidikan. Ya aku yakin suatu saat Feral akan melaksanakan apa yang aku inginkan, bahwa dia akan kuliah karena dia anak pintar, begitupun Atala. Makanya Fania ini mas aku didik, dia les ini les itu supaya dia jadi Miss Universe, karena maknya nggak kesampaian kan Miss Universe. Kan tidak harus Miss Universe, Miss TikTok juga sekarang terkenal. Iya, jangan dong mas. Maksudnya aku pengen anak-anak ini tuh mandiri sesuai dengan kesempatannya lah gitu. Oke, nah sekarang kalau kita sudah punya harapan yang baik buat anak ya, Vena. Sekarang ini harapan buat Vena sendiri nih. Jadi Vena ini 2 periode jadi anggota DPR, lalu kemudian kemarin maju. Sayang belum berhasil, cuma beda 83 suara. 83 suara ya. Sakit nggak tuh kalau begitu, Vena? Sempet tuh mas. Aku gendut gara-gara teriak-teriak sendiri. Serius? Waktu itu di Bali soalnya. Jadi kan aku udah menang. Aku udah menang seminggu, tiba-tiba set gitu. Tapi that's politik. Yang aku lakukan itu aku nangis. Waktu itu aku di Bali nangis, shock karena aku terlalu cinta sama konstituenku sebenarnya. Bukan kekalahannya sih. Aku kayak ngerasa belum selesai PR-ku di Komisi 10. Karena aku di dapilku Jawa Timur 6, Tulung Agung, Blitar dan Kediri. Aku boleh dibilang udah tarafnya cinta sama konstituenku, terutama ibu-ibu. Yang aku inget banget tahun 2013 aku divorce, beritaku jelek. Tapi pada saat itu aku kampanye, nggak pernah aku sama sekali minta panjenengan sedoyo pilih saya nomor urut 1, nggak. Aku cuma waktu itu karena terpuruk, nggak bisa ketemu Feral, nggak bisa ketemu Atala. Di setiap kali aku pertemuan dengan masyarakat, aku bukannya sosialisasi, aku malah nangis. Aku rapuh banget sampai pada ibu-ibu pada ngelus-ngelus aku dan ngomong, iya bu, kami doakan, dan aku bisa terpilih pada saat itu. Justru di titik 2019 aku udah fine-fine aja, nggak ada berita jelek, aku lagi happy-happynya. Di saat itu Allah pingin aku tidak di politik. Itu udah menjadi satu petunjuk buat aku, bahwa saat ini kan Allah bilang kamu pengen dekat sama anak-anak kamu. Dari dulu kamu terlalu sibuk. Apa yang kamu cari? Sekarang saya kasih waktu kamu buat mau ke tempat syuting Feral all the time. Kalau di politik nggak bisa. Aku punya tanggung jawab sebagai di konstituenku, di komisi. Sekarang aku bebas. Jadi Allah itu maha tahu. Yang terbaik buat Vena saat ini bukan jadi politisi, tapi jadi seorang ibu dari 3 orang anak yang meskipun Feral udah gede, tapi dia butuh ibunya. Jadi nangis itu buat aku itu manusiawi. Tapi yang paling penting sekarang aku bisa ambil hikmahnya bahwa jabatan
suami, rezeki itu semua Allah udah atur dengan yang sebagus-bagusnya buat aku. Jadi aku adalah sekarang orang yang baru, orang yang gak pernah takut apapun. Justru pada saat kemarin aku punya jabatan, aku punya suami, kadang aku selalu jadi orang yang selalu khawatir akan segala hal. Panikan, emosional, negatif kadang-kadang suka. Gitu? Iya. Oke. Tapi sekarang aku adalah orang yang baru, yang gak pernah takut apapun. Even do makan tabungan, even do aku kemana-mana sendiri. Karena aku selalu udah, kalau misalkan nyetir sendiri, takut nih. Ya Allah, aku kok takut ya? Tiba-tiba aku gak takut. Padahal dulu ada suami di sebelah, ada anak, ada apa. Selalu ketakutan. Cemas mungkin, bukan takut. Ya karena terlalu berlebihan mencintai anak, terlalu berlebihan mencintai suami. Jadi banyak pembelajaran hidup. Begitupun jangan terlalu mencintai jabatan atau pekerjaan atau apapun. Itu latihan yang aku ambil bahwa apa yang lo mesti takutin. Ya sekarang Vena yang sekarang jalani apapun, yang penting kamu tidak ada rasa takut. Itu dulu aja Mas. Itu happy-nya luar biasa. Gitu. Bagus, luar biasa sekali. Jadi move on Vena ini kalau yang dari cerita barusan ya, adalah dengan menanggalkan hubud dunia. Iya. Menanggalkan ikatan pada duniawinya. Termasuk pada makhluk. Hubud dunia itu termasuk pada anak, pada suami ya. Betul. Jadi yang dulu mengikatnya sekarang menjadi pasrah. Iya. Orang pasrah itu namanya ikhlas. Iya. Kalau sudah ikhlas akan mengenal Tuhannya. Iya. Dan mengenal Tuhannya artinya memberikan kepercayaan diri, keyakinan, sehingga bisa move on. Sehingga menjadi lebih yakin apa yang dilakukan saat ini adalah atas kebaikan Yang Maha Kuasa. Betul ya? Jadi artinya kalau buat ibu-ibu, buat orang-orang yang saat mungkin aduh takut kalau suami gue nanti nggak ada, gue nggak ada yang biayain, nanti kalau anak-anak nggak ada siapa yang mencintai kita dan seterusnya. Banyak orang takut gitu. Justru dengan melepas ikatan itu semua, Tuhan memberikan kita sesuatu yang baru. Iya, dan kekuatan yang maha dahsyat itu yang membuat aku bersyukur di titik ini. Karena kalau aku nggak dibikin begini sama Allah, aku orang yang sangat pesakitan. Dan aku nggak suka kayak gitu. Karena even waktu itu orang tua aku cerai aja, aku bukan orang yang kayak gitu. Aku orang yang spirit of life-nya tinggi. Jadi sekarang ini adalah Vena yang dulu, yang belum pernah married, yang selalu nggak pernah takut apapun dalam dunia. Aku seneng banget di titik ini. Meskipun orang ngelihat kadang-kadang ngapain lu luntang-lantung sendiri, tapi inilah Vena yang asli, yang sangat dekat sama Allah, yang sangat dekat sama Mama. Dan aku banyak banget punya dosa sama Mama selama kemarin-kemarin. Dan aku sadari betul Mas, kalau bukan aku dibikin, mungkin kalau aku gak pernah bercerai, aku gak pernah bisa tahu kesalahanku sama Mamaku saat ini banyak sekali. Ya, tidak boleh mencintai orang berlebihan. Itu sih yang aku selalu ingat sekarang. Dan Allah pasti akan kasih aku jodoh seorang laki-laki yang memang aku di titik aku akan lebih mencintai Allah nomor 1, kedua ibuku, dan papaku, ketiga anak-anakku, baru dia orang itu. Bukan kebalik seperti yang kemarin. Masya Allah. Benar-benar sebuah pengalaman menemukan jati diri. Ya, jati diri benar. Dan butuh sebuah proses panjang banget. Panjang. Sampai Vena menganggap bahwa inilah saya. Iya. Dan dengan inilah saya, maka terbuka begitu banyak peluang dan kesempatan yang lebih baik. Meskipun penghasilannya unyu-unyu ya Mas ya. Karena di move on ini saya selalu ngomong, ada yang penghasilannya mungkin gede, ada yang penghasilannya biasa-biasa saja, ada yang mengatakan justru kesuksesan bukan datang dari penghasilan, tapi kesuksesan datang ketika kita berhasil memberikan manfaat bagi yang lain. Jadi saya ucapkan semoga Vena selalu terbuka pintu rezeki. Amin. Semoga ketemu dengan hal-hal indah baru lainnya ya di dalam sebagai seorang manusia yang baru. Dan saya yakin insya Allah juga pasti akan ketemu. Oh iya. Pasti akan ketemu. Tetapi pertanyaan saya adalah kalau nanti ketemu, kira-kira 2024 maju lagi nggak? Nggak berani deh sekarang, pokoknya udah nggak berani punya yang inilah Mas, yang planning yang terlalu aneh-aneh gitu. Tiap hari masih aku dikasih, kan dulu gini ya, saya bisa nafas gratis aja udah bersyukur. Aku pikir dulu tuh lip service loh kayak gitu. Lip service ya? Dulu aku pikir, karena aku orang yang sangat tertata, tahun segini aku harus jadi ini, aku orang yang sangat ambisius. Tapi sekarang
dengan tiap hari masih bisa bangun, nggak kena COVID, alhamdulillah. Meskipun ngevlog sana, ngevlog sini, tapi juga protokol kesehatan ya Mas ya. Aku bersyukur masih bisa makan, meskipun ya mungkin beda kalau dulu. Pokoknya harus yang segini-gini atau apa. Tapi aku sekarang menyesuaikan. Untungnya aku dari dulu tidak pernah menempatkan aku sebagai pejabat atau apa, enggak. Aku tetap nyetir sendiri, di DPR pun aku nyetir sendiri, karena aku pengen membiasakan aku tetap seperti ini. Ini karena Mas Dede ini presenter nih, dia pinter banget masuknya. Aku tuh udah nggak pengen nangis loh, kemarin udah nggak bisa nangis, ini baru nangis lagi setelah tahun berapa tuh. Jadi ada cerita, saya pernah membaca sebuah buku tarekat. Nangis yang terbesar itu adalah nangis ketika merasakan hadirnya Allah. Iya betul. Jadi bukan menangisi suami, menangisi anak, tapi menangisi hadirnya Allah dalam diri kita. Iya. Dan apa yang kamu lakukan barusan ini sebetulnya itu. Iya. Iya kan? Dan aku kenapa bikin vlog? Aku tanya semua narasumber. Aku pengen ambil sisi baiknya. Itu pembelajaran buat aku sendiri. Bahwa semua orang itu harus terus belajar untuk memperbaiki diri, siapapun dia. Karena kalau enggak, kita nggak akan pernah dekat sama Allah, karena kita tidak berusaha dekat. Itu. Jadi nangisnya ini adalah nangis kebahagiaan karena merasakan hadirnya Allah. Iya itu. Judul yang bagus. Iya itu. Dan itu nikmatnya luar biasa. Oke. Sekarang saya akan berikan beberapa pertanyaan singkat yang harus dijawab oleh Vena. Jawabnya cepat aja. Iya. Supaya nangisnya udah selesai. Udah. Sekarang kita lanjutkan. Nggak boleh bulu mata lagi. Ternyata Vena Melinda tanpa bulu mata jauh lebih cantik daripada pakai bulu mata. Tapi kan eyelinernya celemongan nih. Aduh. Oke ya. Mari kita mulai. Siap ya? Quick response. Hijab bergo atau pasmina? Aduh, pasmina. Pasmina kan yang... Iya. Tapi kan pakai ciput dalamnya, tetap nggak ada kelihatan rambutnya. Tapi kalau bergo belum memang. Belum ya? Karena belum syar'i. Oke. Masih pasmina. Proses. Jadi masih kelihatan rambut nggak apa-apa? Enggak, pakai ciput lagi. Pakai Aku ciput udah nggak lagi. kelihatan rambut. Udah nggak kelihatan rambut. Ini kan ciput. Iya. Oke. Hijab bahan chiffon atau satin? Satin. Kenapa? Ya dingin lah. Kan satin bukannya berkeringat. Tapi kan halus. Aku kan suka yang halus-halus. Oh, oke. Baik. Gamis layering atau ruffle? Ruffle lah. Kenapa? Aku kan masih suka fashion. Aku masih suka yang ada sesuatunya gimana gitu. Tetep. Kalau layering gimana? Tumpuk-tumpuk? Ya bagus juga, tapi aku kurang suka aja. Sepeda lipat atau listrik? Lipet dong. Kenapa? Iya kan ada tenaga yang keluarin. Listrik ngapain? Enak, nggak genjot? Nggak suka. Aku suka olahragawan ya. yang Olahragawan. Mengeluarkan kalau gitu ganti aja sepeda roda 3 alias beca. Agak berat. Itu mah betis gede. Enggak lah. Oke, goes di kota apa di desa? Desa. Bali. Selama ini goesnya di mana? Ya belum nemu tempat yang enak. Aku pengennya goes di Bali, cuma gimana cara bawa sepedanya masih bingung nih. Oh, enggak. Kalau di kota sebetulnya di mana? Goes yang enak ya? Yang bagus. Bekasi enak juga kali ya. Oh iya. Tapi jauh. Iya nggak pernah diajakin. Pamulang. Iya. Pamulang ke arah Bogor. Aku pengen tuh sebenarnya kalau Bali sih, wah. Oh iya, kalau Bali banyak. Itu. Ke dapil saya aja di Bandung enak. Iya, dapil itu juga Ciwidey. bagus. Mantan dapil ya. Selasa punya dapil. Sunglass mirror apa Polaroid? Sunglass mirror dong. Kan mirror kan nggak kelihatan mata. Iya, nggak apa-apa. Senangnya itu? Senangnya kayak gitu. Oke. Jadi ngeliat orang nggak tahu aku ngeliatin dia. Padahal lagi nangis gitu ya? Enggak lah. Musik slow pop apa beat pop? Oh, beat pop. Oh iya, salsa. Oh iya dong, iya. Salsa. Whitney Houston apa Celine Dion? Whitney Houston. Kenapa tuh? Dua-duanya sama-sama tinggi suaranya. Whitney Houston itu suaranya lebih apa ya? Natural aja. Gitu. Renyah, empuk. Nggak tahu, aku suka aja suaranya. Oh, Celine Dion tinggi sekali memang. Iya. Ya mungkin kayak pioneernya mungkin karena Whitney Houston kali. Kan di zaman kita Whitney Houston kan? Whitney Houston. Iya. Celine Dion juga sebenarnya udah dari dulu juga. Iya, tapi terkenalnya duluan. belakangan. Oke.
single atau menikah lagi? Menikah lagi, bismillah. Amin. Oke, cukup itu. Alhamdulillah. Vena, terima kasih banyak udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Move on kali ini sesuatu yang sangat berharga karena menemukan kebahagiaan dengan Tuhan di dalam dirinya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ini bertepatan nanti jatuhnya menjelang Lebaran. Saya juga ingin mengucapkan kepada kawan-kawan semua penonton Move On, selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Buat Vena juga, sama-sama, Mas. sehat selalu. Amin. Mohon maaf ya kalau saya ada tadi sedikit mancing-mancing supaya keluar potensi diri yang sebenarnya gitu. Iya. Ya, thank you terima kasih so ya. much. Selamat berlebaran guys. Buat kawan-kawan juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share Jendela Dede Yusuf. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi setelah lebaran. Tapi sebelumnya, ini season 1 kita udah selesai. Jadi nanti kita akan masuk lagi season kedua, tentu dengan tampilan dan style yang akan lebih baik lagi. Terima kasih, sampai bertemu, sampai jumpa, minal aidin wal faizin. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.